Sebuah negara dengan sistem transportasi yang sangat nyaman, canggih, aman, dan teratur. Transportasi di Jepang sama seperti di negara-negara lain. Ada transportasi darat, laut, dan udara. Di darat, ada transportasi berupa kereta. Kereta menjadi transportasi utama di Jepang. Selain kereta, ada juga subway. Sedangkan untuk menghubungkan antar pulau di Jepang, terutama keempat pulau terbesar yakni Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, tersedia kapal feri sebagai sarana penyeberangan. Jepang juga menyediakan layanan penerbangan internasional yang komprehensif melalui dua maskapai penerbangan utama, yakni maskapai Japan Airlines dan All Nippon Airways. Dan tersedia juga maskapai asing berbasis operator yang terbang ke seluruh penjuru dunia. Kita akan membahas mengenai taksi. Tarif taksi cenderung yang paling mahal dari transportasi lain. Taksi lebih banyak digunakan karena dapat mengantarkan pelanggan ke alamat yang tepat atau yang tertulis dalam bahasa Jepang ataupun dalam kartu bisnis. Yang harus kita ketahui dari taksi Jepang, jika lampu merah di pojok kiri bawah kaca menyala, maka artinya taksi tersebut kosong dan bisa ditumpangi. Dan kita harus berhati-hati jika mendekati pintu kiri belakang taksi, karena pintu dibuka dan ditutup secara otomatis oleh sang supir. Transportasi air, ada sekitar 1.770 km jalur air di Jepang. Kapal berlayar mengarungi seluruh pedalaman dan pesisir laut untuk menghubungkan kota-kota pelabuhan di Jepang dan juga untuk menghubungkan pulau-pulau kecil dengan pulau-pulau lainnya digunakan kapal feri dan kapal laut. Terdapat 22 pelabuhan utama yang ditunjuk oleh Kementerian Darat, Infrastruktur, dan Transportasi dan juga memiliki 662 kapal, diantaranya digunakan sebagai alat angkut barang maupun alat transportasi massa. Ada beberapa kapal yang dikhususkan pada klaster pelayanan rute dalam negeri dan ada beberapa juga yang melayani rute luar negeri. Saat ini Jepang telah memiliki 98 bandara. Gerbang penghubung antara negara Jepang dengan dunia internasional adalah Bandara Internasional Chubu Centre di Nagoya, Bandara Internasional Kansai yang terletak di Osaka, dan Bandara Internasional Narita di Tokyo. Untuk hubungan domestik utama dilayani oleh Bandara Internasional Narita di Tokyo, yang merupakan bandara tersibuk di Asia dan merupakan bandara tersibuk keempat di dunia. Bandara-bandara tersebut adalah bandara internasional terbesar di Jepang. Dengan peringkat pertama adalah Bandara Internasional Narita di Tokyo, dilanjutkan oleh Bandara Internasional Kansai di Osaka, dan yang ketiga adalah Bandara Internasional Haneda di Tokyo juga. Sekarang kita ke Asakusa yuk, kota wisata paling terkenal di timur Tokyo. Di sini kita bisa jalan-jalan sambil naik kendaraan tradisional. Ini dia rickshaw alias beca. Kalau orang Jepang sih nyebutnya jinrikisha. Nggak pakai di kayu kayak di Indonesia sih, tapi ditarik kayak gerobak. Berat maksimal penumpangnya hanya 200 kg ya. Lebih dari itu abang becanya nggak sanggup deh. Dengan membayar 3.000 yen atau sekitar 300.000 rupiah, kita akan dibawa berkeliling kota Asakusa sambil menikmati pesona kota tua. Cukup nyaman kok, selain ada atapnya biar nggak panas, kita dikasih selimut juga biar nggak kedinginan. Terus selama perjalanan, abang becanya akan bercerita tentang sejarah Asakusa. Dijamin seru deh. Setiap hari para penarik jinrikisha atau hiki mampu menempuh jarak hingga 50 km loh. Gak cuma laki-laki saja, ada juga hiki perempuan. Tenaganya pun gak kalah kuat. Di tengah majunya teknologi transportasi Jepang, keberadaan jinrikisha ini jadi bukti kecintaan bangsa Jepang terhadap tradisi leluhur yang perlu dijaga. Mantap!
Nah, dari kendaraan tradisional, kita beralih ke yang paling canggih nih. Yap, Shinkansen, alias kereta super cepat. Saking cepatnya kereta ini, sampai-sampai petugas kebersihan di stasiun pun harus bekerja ekstra cepat membersihkan keretanya. Petugas hanya diberi waktu 7 menit untuk membersihkannya. Setelah itu, Shinkansen harus berangkat ke tujuan berikutnya. Saat melaju, kecepatan Shinkansen di atas rel bisa menembus 300 km per jam. Ini yang menjadikannya kereta listrik tercepat di dunia. Wajar sih, Jepang kan bangsa yang menghargai waktu. Dan Shinkansen inilah solusi untuk membebaskan diri dari kata terlambat. Sebelum naik Shinkansen, kita harus beli tiketnya dulu nih. Bisa di counter atau di mesin-mesin otomatis ini. Harga tiketnya bergantung dari jarak tempuh kota tujuan. Mulai dari Rp90.000 sampai 1 jutaan. Yang unik, bentuk montong Shinkansen ini dibuat menyerupai peluru. Inilah yang memungkinkan Shinkansen melesat cepat membelah udara, seperti halnya peluru. Orang-orang di barat menyebutnya bullet train atau kereta peluru. Dengan kereta ini, kita bisa menempuh jarak dari Jakarta ke Surabaya kurang dari 3 jam. Wah, bayangkan gimana cepatnya. Setiap harinya, kereta cepat ini mengangkut lebih dari 400.000 penumpang ke berbagai tujuan. Orang-orang Jepang memang senang sekali naik kereta karena transportasi ini mampu menghemat waktu mereka. Ya iyalah, kalau ada yang bikin cepat kayak gini, ngapain juga pakai yang lambat? Terus Indonesia kapan nih kereta cepatnya? Selamat datang di Bangkok, di kawasan macet. Di jalan-jalan ini tidak ada lagi yang bergerak. Mungkin sedikit kalau beruntung. Sebagian besar kendaraan berasal dari kawasan pinggiran yang tenang. Ia pernah memperhitungkan dalam setahun kehilangan 32 hari dalam kemacetan. Ini tentu kehilangan dalam waktu hidup. Selain itu, ada beban bagi lingkungan akibat kendaraan yang tidak bergerak maju. Di kantor administrasi kota dihimpun hasil pengumpulan data kualitas udara dari berbagai stasiun di Bangkok. Di sini orang tahu bahwa Bangkok punya masalah untuk mengatasi partikel debu. Direktur Divisi Kebijakan dan Perencanaan juga tahu itu dari pengalaman sendiri. Penyebab utamanya kemacetan nyaris tak kunjung henti, serta bus-bus tua bermesin diesel. Rata-rata usianya 25 tahun. Itu disukai warga Bangkok karena murah. Sekitar sepertiga transportasi di dalam kota menggunakan bus tua. Tapi bus-bus juga terjebak kemacetan. Sisanya sekitar 60% warga Bangkok menggunakan mobil pribadi. Itu harus berubah jika Thailand, seperti sudah dijanjikan, akan mengurangi emisi gas rumah kacanya sampai 20% hingga tahun 2030. Jaringan kereta layang SkyTrain harus siap hingga 2029 dengan cakupan 500 km. Tapi sejauh ini hanya sedikit orang menggunakan SkyTrain. Hanya 3% dari semua transportasi dalam kota dilakukan dengan kereta layang dan kereta bawah tanah. Penggunanya rata-rata berusia muda dan termasuk lapisan menengah. Bagi mereka yang tidak tinggal dekat jalur kereta, ada layanan baru. Lewat aplikasi mereka bisa memesan tuk-tuk, semacam bajai yang membawa mereka ke stasiun terdekat. Dan tuk-tuk ini tidak bersuara bising seperti biasa karena bermesin listrik. Tanpa emisi CO2 membawa penumpang ke stasiun kereta layang. Startup MoveMe sudah bekerja sejak 3 tahun lalu. Krisis corona menyebabkan banyak warga Bangkok juga kekurangan uang. Oleh sebab itu, diskusi tentang pembayaran tol penggunaan jalan jadi masalah sensitif. Jika orang awalnya menolak, tampaknya tidak mengherankan lagi. Itu dulu juga bisa dilihat di London dan Stockholm. Demikian diungkap perancang jalur lalu lintas yang jadi penasehat pemerintah Thailand. Di Bangkok, waktu semakin mendesak. Lebih dari 10 juta kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, berlalu lalang di jalan. Dan tahun lalu saja, jumlahnya bertambah 1 juta. We are going to National Stadium, right?